Amin. Pujian yang penuh anugerah, saya mendengar pujiannya itu memiliki banyak kekuatan karena dikatakan kita telah menang, kita sudah menang pertandingan yang hidup. Apakah saya bisa masuk ke surga? Saya memiliki banyak dosa, yaitu semua tipuan setan. Saudara sudah diampuni, sudah menjadi anak Tuhan, dan sudah mengalahkan setan. Itu kata-kata orang-orang Katolik atau agama yang lain. Ya, memang banyak sekali persoalan dan masalah karena kita memiliki tubuh jasmani ini. Tapi semua masalah ini sudah diselesaikan semua oleh Kristus. Jadi orang yang sudah memiliki kemenangan itu pasti berbeda. Jadi berani atas segalanya. Jadi kita takut apa karena kita sudah menang? Untuk apa kita bersedih? Untuk apa kita tidak enak hatinya? Karena kita sudah menang. Ya, jadi melalui pujian dari paduan suara ini, saya percaya saudara sudah dipulihkan. Mari kita mengakui iman kita. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Mari kita memberi kasih salam kepada kanan kiri saudara. Yesus adalah jawabannya. Amin. Kenapa Pendeta Andres tidak kasih salam? Apakah terjemahan bahasa Spanyol sudah berjalan? Kalau saya juga, kalau pergi ke luar negeri, ya karena saya juga mendengarkan penerjemahannya, jadi pasti telat satu detik, beberapa detik, karena saya harus mendengarkan penerjemahan. Tetapi ya diterjemahkan atau tidak, walaupun kita beda bahasa, kita semua memiliki Yesus yang menjadi jawabannya. Kalau kita tidak tahu hal ini, ya sepanjang hidupnya kita ditipu oleh setan dan hidupnya di dalam neraka. Ya walaupun kita hidupnya di dunia, tetapi hidupnya seperti di neraka. Jadi Tuhan mau langsung mengganti lingkungan saudara itu menjadi kerajaan surga. Jadi firman hari ini berjudul, Siapa Yesus bagi aku? Jadi kita telah selama 2 minggu terakhir, konferensi misi dunia, konferensi misi Yewon, dan workshop misionaris Yewon telah berlangsung dalam kasih karunia Tuhan. Jadi saya memberikan khotbah khusus di workshop misionaris, dan saya memberikan contoh ini. Ada yang namanya Lee Yong-pyo, mantan pemain sepak bola tim nasional, dan dia pernah berkata saat melakukan komentar sepak bola bahwa ketika dia melihat tim nasional Korea Selatan tersingkir di babak grup Piala Dunia setelah pertandingan yang buruk sekali, dan mereka membuat alasan. Jadi saya melihat memang sepak bola Korea Selatan itu sekarang lagi parah. Jadi ketua dari Asosiasi Sepak Bola Nasional Korea itu memang harus diganti. Jadi kalau mereka melakukan pertandingan yang buruk, pasti mereka membuat alasan. Dan Lee Yong-pyo mengatakan bahwa Piala Dunia bukan tempat untuk mendapatkan pengalaman. Ini adalah tempat untuk membuktikan. Jadi saya memakai contoh ini untuk khotbah khusus. Jadi para misionaris yang kami utuskan, mereka adalah perwakilan nasional secara rohani. Para misionaris kita, mereka adalah perwakilannya. Perwakilan dari kerajaan Allah. Maka dari itu mereka memiliki nama misionaris. Jadi saudara di ladang misi bukannya nambah pengalaman. Kalau nambah pengalaman ya paling 3 tahun maksimal. Ini saatnya kita membuktikan. Jadi saya menekatkan hal itu. Tolong membuktikan. Tolong membuktikan hasil dari pelayanan engkau sebagai misionaris. Jadi saya memberi khotbah khusus seperti ini kepada para misionaris Yewon. Kan ini setahun sekali. Setahun sekali kita mengadakan konferensi misi dunia. 1 tahun itu kan sebenarnya panjang. Dan misionaris harus menemukan murid baru dan mendidik murid baru, dan setiap konferensi misi dunia harus membawa murid barunya. Tapi masa selalu datangnya sendiri? Masa datang sendiri misionarisnya?
Jadi dari asosiasi misi dunia, misi gereja Yewon, kalau misalkan ada murid, kalau ada murid baru dan minta tolong untuk surat undangannya dan segala macam, pasti kita menanggung untuk bayar tiketnya juga untuk murid baru. Supaya orang-orang Korea pun bisa menyaksikan bagaimana gerakan misi di ladang misi itu. Jadi, para misionaris setiap kali datang ke Korea setiap tahun harus membawa murid baru. Ya, ini adalah beban secara suci, beban suci. Tapi ya masa ini beban juga. Ini kan memang satu hal yang wajar. Karena pelayanan ya pasti harus terjadi di ladang misi juga, dan kalau gitu pasti akan membawa murid baru. Jadi tolong membuktikan, tolong buktikan. Saudara pribadi juga sama. Jadi kalau Tuhan Allah menyuruh kita untuk coba membuktikan. Jadi selama 1 tahun kamu ngapain? Coba buktikan. Jadi kita terus membuat buktinya. Sehingga pada saat kita masuk ke kerajaan Allah, pasti Tuhan akan memberi hartanya kepada kita. Jadi setiap tahun kita menambah bukti-buktinya dan juga menambah hartanya di kerajaan Allah. Inilah kehidupan beriman. Inilah penginjilan misi. Dan pada saat saya dulu sebagai penatua dari ketua regional dan ketua komsel, dan sampai saya pernah menjadi ketua dari Departemen Finansial Gereja, ya banyak sekali jabatan yang saya ambil di dalam gereja dan saya melayani gereja. Dan karena Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan, dan saya bolak-balik sekolah teologi, saya memakai mobil mewah karena saya pebisnis. Sampai saya dipanggil sama profesor, kok kamu jadi pelajar bawa, jadi kenapa kamu memakai mobil mewah, sedangkan para profesornya itu pakai mobil kayak BMW gitu. Jadi pada saat saya langsung ganti mobil murah, langsung saya mendapatkan nilai tambahan. Jadi saya tahu semua usaha pelayanan yang dilakukan oleh wakil pendeta dan hamba Tuhan yang lainnya, mereka sampai 2 sampai subuh, sampai mereka ketiduran di kursi gereja. Dan saya pun waktu itu pada saat mengambil sekolah teologi, saya sambil kerja. Jadi saya masuk sekolah teologi sambil melayani. Jadi saya jarang sekali tidur, saya hanya tidurnya di kursi gereja. Kalau memakai cara saya seperti ini, semua hamba Tuhan di sini mungkin bisa kabur. Tapi saya mau menekankan bahwa kita harus mempertaruhkan nyawa seperti ini supaya kita bisa menang dalam pertandingan rohani ini. Saudara adalah orang yang melakukan misi di negeri orang lain. Ya, bagaimana caranya saudara bisa bertahan hidup di sana kalau tidak memiliki kekuatan rohani? Jadi tolong milikilah hati pertama yang saudara miliki pada saat diutus sebagai misionaris. Jadi banyak sekali firman yang begitu tepat yang Tuhan berikan kepada kita, yang dimana kita tinggal mengaplikasikan saja pada ladang kita. Dengan kata lain, ya pasti kita merasa takut dan gelisah, tapi kita harus mengalami pembaharuan. Jadi kita harus nantang diri secara rohani. Jadi ayo kita melakukan penginjilan misi itu yang bersifat intisari. Jangan sampai kita itu terikat oleh hal-hal yang bersifat pendahuluan yang bukan intinya, bukan esensinya. Jadi semua misionaris yang kita bekerja sama dengan gereja Yewon harus menjadi penjaga yang memiliki baptisan, yang memiliki menara. Jadi tolong doakan juga para misionaris yang kita utuskan, supaya tidak ada satupun misionaris gereja Yewon yang jatuh dalam hal-hal yang bukan esensi dan menjadi orang beragama di ladang misi, supaya mereka tidak menghabiskan waktu di ladang misi. Jadi Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Ini adalah pertandingan hidup yang sudah kita menang. Ngapain kita masih gelisah dan ngapain kita masih takut? Jadi firman hari ini, firman yang
disampaikan oleh Yesus yang menjadi titik balik yang begitu penting pada saat Yesus melayani manusia di bumi ini. Jadi Yesus memberi pertanyaan yang menjadi esensinya kepada murid-muridnya. Karena ini menceritakan tentang intisari dari pelayanan Yesus. Semua agama di dunia ini dan juga agama di dunia ini pasti berbeda dengan kekristenan. Ya memang semua ajaran itu penting, tetapi di sini kita bisa melihat apa titik perbedaan yang tepat. Kalau kita melihat agama yang lain, ajaran dari pemimpin itu sangat penting. Tapi kalau kekristenan, ya ajaran Yesus itu penting, tetapi yang lebih penting adalah Yesus itu sendiri. Itu perbedaan kita dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain, mereka lebih menegaskan ajarannya pemimpin, seperti ajarannya Buddha, ajarannya Muhammad, ajarannya siapa. Tapi kalau kita lebih fokus kepada Yesus itu sendiri, itu memiliki keunikan dari kekristenan. Jadi kalau ajaran yang diajarkan Yesus itu sebenarnya kalau bukan Yesus itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Kekristenan tanpa Yesus itu tidak ada artinya. Kalau kita melihat 1 Yohanes 5 ayat 12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi tidak ada Yesus, tidak ada hidup. Ini langsung menceritakan, kalau tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kalau tidak ada Yesus di dalam diri saudara, berarti saudara bukan siapa-siapa. Ya, jadi orang yang tidak percaya melihat saudara pun, ya, pasti merendahkannya. Karena tidak ada keyakinan. Keyakinan itu sangat penting dalam kehidupan beriman. Orang yang selalu bersama dengan Yesus selalu menang karena dia sudah menang dalam pertandingannya. Victory before fight. Jadi sudah menang sebelum bertempur. Jadi kehidupan beriman itu harus memiliki jawaban atas Yesus itu siapa bagi aku. Kalau tidak, tidak ada bedanya dengan agama yang lain kalau tidak memiliki jawaban ini. Ya, hanya menjadi agama Kristen. Dan tidak ada perubahan, tidak ada sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau kita melihat firman hari ini, Yesus bertanya kepada murid-muridnya 2 pertanyaan. Kata orang, siapakah aku ini? Dan apa katamu, siapakah aku ini? Jadi kata orang, siapakah aku ini? Dan apa katamu, siapakah aku ini? Jadi, tetapi minat Yesus itu ada pada pertanyaan yang kedua. Lebih banyak perhatiannya, lebih banyak penegasannya pada pertanyaan yang kedua. Jadi kalian mikir aku ini siapa? Jadi kamu mikir aku ini siapa? Buat apa kamu beribadah di tempat ini? Emang aku ini siapa buat kamu? Jadi ini adalah pertanyaan Yesus. Jadi judul firman hari ini adalah Yesus itu siapa bagiku? Jadi kita harus memiliki jawaban yang tepat atas pertanyaan ini dan baru mulai kehidupan beriman supaya kita mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Kalau kita memiliki pertumbuhan, pasti kita memberi pengaruh kepada orang-orang di dalam gereja dan juga di luar gereja. Jadi ini disebut orang yang memberi pengaruh kepada orang lain, ini disebut orang yang memiliki baptisan. Dan ada satu orang yang memiliki anaknya umur 9 tahun dan 8 tahun. Dan ibu ini gereja Yewon sejak anak SMP. Jadi dia mendapatkan pelatihan juga di gereja Yewon dan juga di pusat. Sehingga saya melihat anaknya sudah berbeda sekali. Anak SD umurnya
hanya 9 tahun, tetapi dia begitu yakin pada Yesus yang dia percaya. Tapi kalau bapaknya saya agak kurang yakin. Jadi saya melihat pokok doa yang didoakan oleh ibunya itu, pokok doanya itu sama seperti milik saya, membuat menara Tuhan Allah. Jadi mereka mau pindah ke negara lain. Jadi saya menyuruh mereka untuk membuat baptisan. Kalau kita melihat para orang-orang wisatawan yang mau main-main ke sana, yaitu pariwisata itu pasti bersifat kegelapan. Bagaimana caranya kita bisa selamat kalau tidak memiliki menara penjaga? Kita adalah menaranya dan kita adalah penjaga yang membangun menara di tempat kerja, di tempat dimanapun aku pergi. Jadi kita memiliki semuanya. Jadi saudara telah dipanggil sebagai penjaga yang membangun menara itu. Jadi di dalam keluarga saudara, di dalam di tempat kerja saudara, mana aminnya? Jadi di mana aku berada, itulah tempat di mana kita membuat baptisan dan menara. Jadi semua jemaat gereja Yewon harus memiliki jawaban atas Yesus itu siapa bagi aku. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menjadi murid Tuhan yang memiliki jawaban yang tepat atas pertanyaan tersebut. Ayat 27-28, kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Jadi kalau kita melihat firman hari ini, pada saat Yesus melakukan pelayanan di bumi ini sudah 2 tahun berlalu. Jadi kalau kita melihat, Yesus itu hidup bersama dengan murid-muridnya selama 2 tahun. Dan total Yesus melakukan pelayanan di bumi itu hanya 3 tahun saja. Tetapi kalau murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus itu hanya akan melayani selama 3 tahun saja. Dan ini saatnya di mana sudah mendekat Yesus akan disalib, di mana itu adalah tujuan Yesus datang ke bumi ini. Sehingga Yesus merasa ini saatnya untuk memberitahukan rahasia rohani kepada murid-muridnya. Sehingga Yesus bertanya dulu kepada murid-muridnya, bahwa kata orang, siapakah aku ini? Jadi di sini murid-muridnya menjawab atas pertanyaan Yesus itu dengan meringkas menjadi tiga sifat. Pertama adalah seperti Yohanes Pembaptis, di mana itu memiliki arti sebagai gerakan sosial. Karena Yohanes Pembaptis itu membuat sensasi yang begitu besar untuk untuk mengajak orang-orang untuk bertobat. Jadi banyak sekali pendeta-pendeta pada zaman sekarang juga untuk membawa sebuah gerakan. Dan ada juga sifat yang kedua di mana Elia yang melakukan mujizat-mujizat. Yang di mana dia bisa menurunkan api dan menurunkan hujan dari langit. Ya, jadi kalau kita melihat zaman sekarang, ada juga pendeta-pendeta yang mau membuat sesuatu yang kayak ajaib gitu. Kayak kalau dia berdoa pakai bahasa roh dan jemaat-jemaatnya kayak sampai jatuh-jatuh. Ya memang ya terkenal sekali pendeta-pendeta yang kayak gitu menegaskan hal-hal itu, yaitu hal yang mujizat secara yang mirip-mirip gaib gitu. Dan yang ketiga, sifat ketiga adalah
seperti Yeremia yang bersifat kedermawanan atau filantropi, di mana kayak membantu orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus dan lain-lain. Jadi harus menangis bersama-sama, membantu orang-orang miskin dan membantu orang-orang yang disabilitas. Jadi karena Yesus membantu orang-orang yang sakit-sakitan, sehingga tiga pandangan seperti ini yang dimiliki oleh orang-orang dunia. Dan Yesus memberi pertanyaan yang lebih penting lagi. Lalu, apa katamu, siapakah aku ini? Ya, memang orang-orang dunia mengatakan banyak jawaban, tetapi aku lebih fokus kepada apa katamu. Jadi, siapakah aku ini? Jadi, menurut kalian, aku ini siapa? Jadi murid-muridnya sudah makan tidur bersama dengan Yesus, dan aku sudah memberi firman dan membuat mujizat dan pelayanan yang aku lakukan selama 2 tahun. Jadi kalian sudah ngalamin sendiri dan melihat sendiri, merasakan sendiri. Terus, apa katamu, siapakah aku ini? Kalau kita coba aplikasikan pada diri kita mendengar begitu banyak firman tentang Yesus. Apalagi gereja Yewon. Banyak sekali firman-Nya, hanya menceritakan Yesus. Jadi kita mendengarkan begitu banyak Yesus, terus Yesus ini siapa? Bagi aku, Yesus ini siapa? Saudara bisa nggak memberi jawaban yang tepat? Dengan kata lain, Yesus memberi pertanyaan yang menjadi hal yang paling dasar pada diri kita. Jadi salah satu murid Yesus menjawabnya. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Kalau di kitab Markus, menulisnya itu lebih simple daripada kitab Matius. Kalau kita melihat di Matius 16 ayat 16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan iman ini saya telah temukan 30 tahun yang lalu, sehingga saya mendapatkan jawaban juga atas semua pelayanan saya sebagai hamba Tuhan. Tetelestai, sudah selesai semua. Sehingga sudah 30 tahun berlalu juga saya memegang pengakuan iman itu. Jadi saya harus mengakui dulu iman saya yang ini sebelum saya beribadah, supaya saya tidak tergoyah lagi. Ya, mungkin saudara bisa gagal menghadapi persoalan, masalah, tetapi pada saat kamu mengakui iman kamu bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, itulah titik di mana saudara mengalami pertumbuhan iman. Jadi sebelum beribadah harus mengakui imanmu. Dengan Matius 16 ayat 16, maka dari itu kita mengakui pengakuan ini sebelum pada saat beribadah. Jadi ini adalah pengakuan iman terbaik dalam sepanjang hidup kita. Kita menghadapi masalah apapun, tetap engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi mulut ini yang mengakui pengakuan iman ini yang berbahagia. Jadi ini adalah pengakuan iman yang kita harus akui setiap saat. Melalui dosa yang dilakukan oleh Adam, manusia pertama, di Kejadian pasal 3, mulai sanalah semua masalah telah mendatangkan manusia. Sebelumnya tidak ada penyakit, tidak ada masalah, tidak ada dosa, tidak ada. Kita bisa melihat, Adam itu umurnya berapa? Tidak ada kematian bagi Adam sebenarnya. Tapi pada saat Kejadian pasal 3 itu, insiden Kejadian pasal 3, datanglah kematian. Ya, karena dia memakan buah terlarang itu, sehingga adanya kematian. Dan tadinya ratusan tahun hidupnya. Dan setelah air bah pada zamannya Nuh, maksimal orang hidupnya itu 120 tahun. Dan pada saat air bah itu, turun, jadi karena ada
lapisan ozonnya itu menjadi rusak sehingga orang maksimal hidup itu ya total 120 tahun. Jadi kita bernafas sepanjang apapun, sedalam apapun ya tetap kita maksimal hidupnya 120 tahun. Tidak mungkin kita hidupnya 300 tahun. Jadi sebelum air bah manusia hidupnya ratusan tahun, tapi setelah air bah itu maksimal 120 tahun. Ya kalau dulu itu 80 tahun itu sudah panjang umur. Kalau sekarang ya ada medical yang sudah berkembang sehingga bisa hidup lebih dari 100 tahun. Dengan usaha apapun, dengan filsafat atau ilmu, kebaktian apapun, kebaikan apapun tidak bisa menyelesaikan masalah rohani ini. Yesus Kristus yang menjadi penyelesaian atas segalanya. Jadi kebenaran ini harus diakui pada kehidupan beriman kita. Itu akan menjadi platform kita secara rohani. Ini sudah menjadi solusi kita. Jadi masa kita memiliki penyelesaian ini, solusi ini sudah masa ada depresi dan masa ada kekhawatiran. Semua yang letih lusuh dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya memang banyak masalah, banyak persoalan. Ya banyak sekali membuat kita tidak bisa tidur, khawatir. Apalagi semakin ada orang yang memiliki ambisi, semakin banyak masalah. Dan itu semua tipuan setan. Dalam kondisi apapun, harus nantang diri secara perjanjian, harus mengalami penggenapan firman Tuhan. Jadi Yesus mendapatkan keharuan atas pengakuannya Petrus sehingga Matius 16 ayat 17, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut pun tidak bisa menyentuh jemaat karena tidak bisa ini, sehingga gereja bisa hancur juga. Kalau gereja tidak dibangun di atas batu karang pengakuan ini, ya hancurlah. Karena tidak ada pengakuan Yesus Kristus ini, sehingga setan akan masuk ke dalam gereja juga dan membuat perselisihan. Jadi, sesama jemaat pun tidak bisa bersatu. Tidak bisa with Immanuel, semua tidak bisa. Coba kita melihat gereja Korea, semuanya terpecah belah, semua dilakukan oleh setan. Kan harus bersatu, baru kita bisa membentuk gereja, tetapi tidak bisa mengakui iman kita ini. Kalau gereja Yewon, setiap minggu mengakui iman kita ini, sehingga setan pun tidak bisa menyentuh kita. Kita harus oneness, bersatu, dari departemen anak-anak sampai penatua-penatua bersatu. Jadi kita berdoa bersama-sama untuk negara ini, untuk seluruh dunia ini. Ada nggak gereja seperti kita? Jadi gereja dari kecil, gereja besar, mana ada gereja yang benar-benar berdoa untuk seluruh dunia seperti kita ini secara detail. Kita sampai membedakan negaranya di setiap pribadi supaya setiap jemaat berdoa untuk satu negara. Jadi apakah saudara melihat hal ini hal sepele? Ya mungkin kelihatannya kita itu orang Galilea yang bukan orang hebat, orang lemah di dunia ini, tetapi Tuhan melakukan penginjilan seluruh dunia itu melalui orang yang memiliki pengakuan iman ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini artinya apa yang kita doakan pasti akan digenapi. Siapa yang berfirman? Tuhan Allah. Kalau Tuhan Allah tidak membuat kita menyadari akan hal ini, kita tidak akan menyadarinya sepanjang hidup kita. Jadi kalau tidak memberi kasih karunia kepada kita, ya kita tidak bisa mengakui iman kita. Buktinya kalau kita tidak bisa mengakui, berarti kita menjadi sangat pesimis dan menjadi sangat negatif. Jadi ada orang yang selalu berkata negatif, seolah-olah dia yang menjadi pemimpin gereja, seolah-olah dia yang membawa semua beban dari gerejanya. Serahkanlah semua kepada Tuhan Allah.
hanya dengan rasa syukur yang kita miliki terhadap Tuhan Allah secara pribadi, secara keluarga. Kalau gitu tidak ada celah di mana setan bisa menyerang saudara. Pada saat kita berdoa dalam nama Yesus Kristus, secara nyata Kristus akan menjadi jawaban bagi kita. Mintalah dalam namaku. Ini adalah berkat yang diberikan kepada orang yang sudah diselamatkan. Jadi berkat ini bukan hanya diberikan kepada Petrus, kepada semua jemaat, semua orang yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah penyelesaian atas segala masalah kita. Semua anak Tuhan telah diberikan. Dan Petrus ini hanya menjadi perwakilannya. Jadi yang mengakui imannya seperti Petrus, ya itu artinya sama, mendapatkan berkat yang seperti Petrus. Dr. Francis Schaeffer, seorang teolog evangelis, dia mendefinisikan iman sebagai berikut. Iman adalah hidup dengan kekuatan baru yang diberikan melalui keberadaan di dalam Tuhan. Jadi artinya, kekuatan yang Tuhan kasih, hikmat yang Tuhan kasih, dan kuasa Allah Tritunggal yang dapat melampaui ruang dan waktu. Dan kita mengalami hal di atas keterbatasan kita, ini adalah kehidupan beriman. Aku sangat bersyukur Tuhan memakai aku. Aku sangat bersyukur karena aku dipakai oleh Tuhan dengan level Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Aku yang melakukannya. Memang aku sehebat apa? Mana ada pendapat aku, argumen aku, tidak ada yang namanya menurut aku. Karena kita masuk ke skalanya Tuhan Allah. Jadi kita harus mengalami skalanya level Allah. Jangan memakai bejana kita. Karena bejana kita itu sangat kecil. Karena kita hanya mengalami paling kita mengalami hal-hal yang puluhan tahun yang kita hidup di dunia ini. Ya sekecil ini kita levelnya. Karena kita hanya memikirkan punyaku. Jadi harus melampaui hal-hal itu. Dan di atas pengakuan iman itu, kita membuat karya hidup yang bersifat 24 jam, 25 jam, dan kekekalan. Subjudul yang kedua adalah Jalan Murid Sejati. Ayat 31, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Jadi ini pertama kalinya Yesus menceritakan tentang misinya kepada murid-muridnya. Karena sudah mendengarkan pengakuan iman yang luar biasa oleh Petrus itu. Jadi Yesus menceritakan tentang misi yang menjadi esensinya. Ini adegannya. Di mana Yesus datang sebagai Kristus, sebenarnya untuk ini ia datang ke bumi ini. Dan ini adalah penyaliban dan kebangkitan. Pengampunan yang dilakukan oleh penyaliban dan kebangkitan ini. Jadi semua dosa manusia yang dilakukan oleh Adam ini menjadi dosa asal bagi semua umat manusia sehingga ia harus berdarah di atas kayu salib untuk menggantikan semua dosa kita. Dan sebagai bukti bahwa menyelesaikan semua masalah ini, ia harus bangkit dari kematian, maka menjadi Kristus. Ia harus bangkit. Dan inilah kesempurnaan dari kebangkitan dan penyelamatan. Tetapi tiba-tiba Petrus mengatakan apa? Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kok bisa? Petrus yang telah mengakui iman, yang mendapatkan pujian terbaik dari Yesus, tapi tiba-tiba Yesus mengatakan, "Enyalah iblis." Jadi Petrus ini, jadi
pengakuan iman itu jadi sudah terbukti bahwa pengakuan iman itu bukan dari Petrus, tapi dari Tuhan Allah. Karena sampai sekarang kita bisa melihat Petrus itu masih memiliki sifatnya dia sebagai manusia. Karena kita bisa melihat bahwa dia lebih mementingkan pekerjaan manusia daripada pekerjaan Tuhan Allah. Karena banyak sekali orang-orang yang lebih fokusnya kepada pekerjaan manusia. Karena itu sifat manusia, mereka hanya fokus kepada hal yang terlihat di mata. Jadi Petrus pun sama, dia lebih memperhatikan hal yang dilakukan oleh manusia. Ya, seperti Yesus yang menjadi Mesias, yang menyelamatkan dia dari masalah finansial, masalah penjajahan. Karena Yesus akan menjadi Mesias dan menjadi Raja, sehingga dia berpikir, ya pasti aku bisa mendapatkan posisi. Ya, setidaknya aku bisa mendapatkan sesuatu dari Yesus yang akan menjadi Raja. Jadi Petrus itu masih terperangkap oleh pikirannya dia sebagai manusia. Nanti aku mendapatkan suatu posisi. Tapi tiba-tiba Yesus bilang akan mati. Hah? Tidak bisa. Tidak boleh. Yesus, kalau Yesus mati di atas kayu salib berarti ya dia menjadi sia-sia mengikuti Yesus secara jasmani. Jadi banyak juga orang yang seperti ini pada saat kehidupan beriman. Jadi dia masuk ke gereja tetapi berpikirnya secara jasmani. Dia hanya memikirkan itu secara jasmani. Orang-orang yang aku dekat, orang-orang yang aku nyambung. Dia hanya memikirkan hal-hal itu, jadi tidak bisa membicarakan hal-hal rohani. Dan tidak bisa juga membicarakan hal rohani itu. Buktinya tidak bisa forum, tidak bisa karena tidak ada firman. Dia pintar membicarakan hal-hal duniawi, tetapi secara rohani dia tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi orang seperti ini bisa menjadi penatua, bisa menjadi ketua dari departemen. Siapa yang tahu di dalam hatinya itu ada apa? Ya hanya Tuhan yang tahu. Jadi orang yang memiliki hal-hal rohani pasti akan peka. Enyalah iblis. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Artinya Petrus pun ditipu oleh setan. Ayo cepat. Bangun. Petrus bukan setan, dia murid Tuhan, tetapi lagi diperbudak oleh setan. Maka dari itu, Yesus mengatakan bahwa enyalah iblis. Jadi maksudnya Yesus mengusir setan yang ada di dalam Petrus. Yesus tidak akan putus asa terhadap Petrus. Walaupun Petrus diperalat oleh iblis, tetapi ia tidak akan menyerah. Jadi kalau saudara melakukan pelayanan tetapi ada orang yang lebih memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, saudara harus dalam hati mengusir setan, enyalah iblis, apalagi antara suami istri. Ya, jangan. Jadi untuk hal yang duniawi, ya kita bisa mengalah, tetapi untuk hal rohani jangan mengalah. Pada saat itu memakai enyalah iblis, jangan berkata secara langsung berbicara, kalau gitu bisa lebih menyakiti hatinya. Jadi di dalam hatinya mengatakan enyalah iblis. Jadi Yesus mengusir setan karena tahu itu hatinya datang dari setan. Ya janganlah kita hidup menuruti hal yang bukan esensinya. Ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi setelah Yesus menegur Petrus, ia menceritakan tentang murid, bagaimana jalannya murid. Pertama, harus menyangkal dirinya. Kalau murid harus menyangkal diri. Jadi semua pengalaman aku, semua latar belakang aku, keluarga aku itu semua, itu sampah. Seperti pengakuannya Paulus. Jadi kita harus keluar bebas dari kehidupan kita yang berpusat pada diri kita. Dan hanya fokus kepada hanya Kristus. Seperti kisah para rasul 1 ayat 1. Langsung berkomunikasi dengan Tuhan Allah 24 jam. Pada siang hari, pagi hari, malam hari, kita harus berdoa untuk 7 baptisan, 7 pedoman, 7 perjalanan. Apakah saudara tahu 7 menara itu apa? 7 perjalanan, 7 pedoman itu apa isinya semua? Kalau saudara bingung isinya apa, nanti
dapatkan kertasnya itu dari kantor kita. Jadi saudara harus fokus pada hal itu. Kalau saudara tidak berdoa, ya menjadi yang penting aku. Itu akan menjadi doanya doa agamis. Dan tidak ada sukacita juga. Jadi tidak ada sukacita. Karena orang yang hanya fokus kepada aku, ya merasa ada sesuatu yang kayak tidak puas. Saya pun sama. Saya juga pernah mengalaminya pada saat saya berdoa untuk jabatan di gereja. Saya merasa sangat dikuatkan. Yaitu adalah 7 menara, 7 perjalanan, dan 7 pedoman. Jadi kita berdoa supaya Tuhan Allah Tritunggal yang selalu menyertai kami. Biarlah saya mendapatkan berkat yang tidak pernah ada sebelumnya dan takkan pernah ada sesudahnya. Jadi levelnya berbeda dengan doa yang lain. Jadi kalau misalkan saudara berdoa untuk hal itu, ya pasti berbeda dengan doanya orang Kristen yang bersifat agamis. Jadi firman yang disampaikan oleh Yesus ini harus saudara pegang. Jadi ikutilah ritme doa seharian. Supaya aku bisa melampaui diriku. Apalagi aku memiliki sifat DNA yang tidak bisa melihat di luar diriku. Dan kalau kita melihat selanjutnya, Yesus menceritakan juga bahwa akan mengikut Yesus. Jadi kalau kita melihatnya secara hukum Taurat, ini suatu hal yang menjadi beban. Rasanya banyak penderitaan, penganiayaan, sehingga ya kalau saya tidak sanggup, saya tidak bisa. Saya akan binasa. Itu yang kita pikirkan. Apalagi memikul salibnya. Itu tidak bisa dengan kemampuan kita atau kekuatan kita. Ini bukan aku yang melakukannya. Pada saat kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, kita bisa memikul salibnya. Jadi kehidupan beriman juga tidak bisa dilakukan dengan kekuatan aku. Harus dilakukan dengan kekuatan yang dari Tuhan Allah. Inilah kemampuan Roh Kudus. Ya, walaupun orang lain melihatnya itu sangat kasihan, tetapi aku sangat berbahagia. Ya pasti capek ya. Dan lelah ya. Ya aku capek hari ini. Ya karena kita memiliki tubuh jasmani ya, kita bisa capek. Tetapi kalau saya tidak. Pendeta pasti capek ya? Enggak. Kamu ngomong apa? Katanya orang lain melihat saya itu kelihatan capek. Tapi kalau saya biasa aja. Beneran. Capek ya pendeta? Tidak, saya tidak capek. Jadi kadang saya merasa tidak cocok dengan namanya capek karena saya jarang capek. Pada saat kita melakukan pelayanan Allah, kita capek karena apa? Karena aku yang melakukannya, jadi aku merasa capek. Apalagi aku yang melakukannya, itu capek. Jadi kalau pelayanan dilakukan oleh kekuatan manusia, pekerjaannya itu hidup sebagai pendeta adalah pekerjaan yang paling capek di dunia ini. Makanya banyak pendeta yang pensiun pada saat umurnya 60 tahun. Kalau sinode kita tidak ada pensiun. Kan Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, kalau orang lain bertanya, pasti capek ya, lelah ya? Tidak. Ini adalah pelayanan yang sebenarnya. Jangan sampai mukanya kelihatan capek ya. Karena kita harus merasa ada rasa syukur yang berlimpah-limpah dan bersyukur. Wah, Tuhan itu memakai aku sampai sejauh ini. Jadi pandangan kita melihat segala sesuatu itu berbeda. Karena kita menerima kuasa dari Tuhan Allah. Sehingga kita akan hidup seperti Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan jalannya murid yang terakhir adalah katanya mengikut aku. Jadi mengikut aku itu artinya ini kalimatnya bersifat sedang berlangsung. Jadi dalam kondisi apapun, kesusahan apapun, ikutlah aku.
Jadi mengikut Yesus itu artinya setelah Yesus bangkit selama 40 hari, Yesus menceritakan tentang pekerjaan Allah kepada murid-muridnya di Bukit Zaitun. Yesus memiliki apa? Dia memiliki uang, materi, latar belakang tidak ada. Jadi hanya fokus kepada kerajaan Allah, fokus kepada kerajaan Allah dan ikutlah aku. Jadi caranya hanya tiga satu-satunya. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya Roh Kudus. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara memiliki 3K ini. Kesimpulannya adalah ada seorang ateis yang begitu terkenal yang bernama Richard Dawkins. Dan pada interview baru-baru ini, dia mengakui bahwa dia orang Kristen, tetapi saya melihat intisari dari apa yang dia katakan itu bohong sekali karena dia mengatakan bahwa saya menyebut diri saya adalah orang Kristen secara budaya. Saya suka sekali dengan pujian dan juga carol Natal. Dan saya tinggal di Inggris dan saya itu hidupnya seperti rumah yang penuh dengan suasana Kristen. Jadi kalau saya harus memilih Kristen atau Islam, saya akan selalu memilih Kristen. Coba kita melihat apa yang dikatakan oleh dia. Tidak ada pengakuan iman. Dia hanya mengatakan, aku orang Kristen. Jadi tidak ada yang namanya pembaharuan. Jadi esensinya hilang. Dia hanya fokus kepada budaya. Budaya orang Kristen itu sudah penipuan. Dia orang Kristen karena dia hidupnya di negara yang mayoritas Kristen. Jadi jangan sampai kita juga kehilangan esensi seperti dia. Kalau tidak ada pengakuan yang mengatakan Yesus adalah Kristus, ya berarti ini semua adalah hanya ini hanya imajinasi. Jadi kalau tidak ada penyaliban, tidak ada penghapusan dosa dan kebangkitan Yesus Kristus, berarti itu sama dengan orang ateis. Kalau tidak ada pengakuan iman ini, berarti saudara adalah ateis. Saudara hanyalah orang Kristen, tapi secara budaya saja. Saya orangnya memang cocoknya orang Kristen. Yaitu artinya saudara adalah orang Kristen secara budaya saja. Jadi, keluarga jemaat Yewon harus memiliki hidup yang hanya Kristus yang menjadi satu-satunya jawaban bagi diri kita. Kalau kita memiliki Kristus itu, masalah apapun, persoalan apapun, dan pergumulan apapun tidak akan menjadi masalah bagi kita karena itu akan menjadi kesempatan untuk pembaharuan. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara memiliki pengakuan iman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami memiliki kehidupan beriman yang mengakui secara tepat bahwa Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.